Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Hadi. Siang ini bersama Ibu Mayani Saing Mapile yang saat ini sedang berjuang menuntut keadilan di mana tanah yang dimiliki tengah dibangun Koperasi Merah Putih tanpa izin dan tanpa ganti rugi. Ibu, apakah benar yang dibangun Koperasi Desa Merah Putih itu lokasinya adalah milik Ibu? Iya, Pak. Pak Adi, bisa diceritakan apa yang Bapak ketahui tentang lokasi Koperasi Desa Merah Putih itu, Pak? Iya, yang saya tahu Koperasi Merah Putih yang dibangun di Desa Diule ini, yang pertama itu sebenarnya di tempat penggemukan sapi, tidak jadi di sana, dipindahkan di pasar. Subhanallah. Lalu ke lokasi orang tua saya sekarang ini. Jadi awalnya waktu saya juga menemui Pak Kades bahwa pertama memang di dekat penggemukan sapi itu karena tidak disetujui pindahlah ke pasar. Nah, sebelum dimulai pekerjaan di pasar itu, saya sempat mendengar penuturan Ibu Mayani. Jadi saya ke Ibu Mayani, Bu. Dari awalnya, Pak, mereka jemput saya di rumah sekitar 3:30. Yang jemput saya Bapak Sarda. Bilangnya, "Ibu, kita ke lapangan dulu." Jadi saya bertanya, "Pak, ada apa ini?" Dia bilang, "Mari saja, ada tentara di sana menunggu." Saya bilang, "Saya pakai baju dulu, Pak." Dia bilang, "Oh, oke, nanti saya tunggu." Nah, begitu, Pak, selesai pakai baju, saya sudah pergi. Nah, Sariki mereka di sana, Pak, ada mantan Pak Binsa Pak Ramli sama istrinya dengan Pak Binsa sekarang, Pak Sanusi. Nah, disitulah berbicara Pak Binsa. Bilang, "Ibu, kita ini mau bangun kantor Koperasi Merah Putih." Jadi saya bilang, "Kalau ke sini, Pak, jangan, ini lokasi saya." Nah, dia bilang, "Tidak loh, Bu, bukan." Pak Binsa bilang, "Nanti dihubungi dulu," dia bilang, "Pak Kades." Mereka sudah hubungi Pak Kades. "Halo Pak Kades." "Oh, halo." Maksudnya dihubungi halo itu apakah Pak Kades nggak ada di tempat, Bu? Nggak ada, Pak, ada di Manado. Oh iya, lanjut. Ya. Nah, "Halo, ini Pak Kades, Kak?" "Iya, saya ini Pak Kades, ada di Manado, saya ini Pak Binsa sekarang." "Bagaimana ini?" dia bilang, "Pak Kades, mengenai kantor Koperasi Merah Putih ini mau dibangun ini. Apakah boleh dibilang di pasar ini, Kak?" Nah, jadi Pak Kades bilang, "Kalau soal boleh sih boleh, Pak." Jadi bagaimana dibilang pasar itu? Jelas dibilang di Rubuh itu. Jadi Pak Binsa bilang, "Jelas, Pak," dia bilang, "di Rubuh." Kades bilang, "Iya, mungkin dia bilang tidak dipakai juga." "Boleh sih," dia bilang, "boleh." Itu sampai terjadilah, Pak. Saya tidak tahu lagi bagaimana ceritanya mereka, Pak. Jadi setelah Ibu dipanggil di lokasi pasar itu, Pak Babinsa menghubungi kepala desa yang saat itu di Manado. Iya. Iya. Nah, lalu Pak Babinsa bertanya, "Di mana lokasi ini?" Iya. Nah, yang bilang pertama di pasar itu apakah kepala desa atau memang Pak Babinsa atau di lokasi pasar ini itu? Pak Binsa, apakah dia bilang bisa boleh, Pak, di pasar ini? Jadi kepala desa bilang, "Kalau boleh di situ saja," dia bilang, Pak. Iya. Iya.
Jadi setelah ibu tahu bahwa koperasi itu akan dibangun di pasar, Iya, tahunya pada waktu itu iya, seperti itu. iya Pak. Setelah itu ibu pulang. Pulang. Beberapa minggu atau mungkin hari, Pak Babinsa itu mengajak ibu untuk ke rumah Pak Kades. Jadi ada kejadian apa sebelumnya kok Pak Babinsa itu menemui ibu untuk diajak ke rumahnya Pak Kades? Oh, waktu itu Pak, dia pertanyakan, ibu punya pegangan. Jadi saya jawab Pak sama Pak Binsa, ada Pak, ada sertifikat lokasi saya Pak. Dia bilang, oh iya, karena memang benar-benar ibu punya ada sertifikat, oke. Saya bilang, iya Pak, ada. Nah, dia datangilah saya di rumah saya Pak. Dia minta, mana dia bilang, saya lihat ibu punya sertifikat. Sudah saya berikan sama dia Pak, sertifikat. Nah, begitu dia ajak sudah saya punya anak di sama Pak Kades, maka pergilah anak saya ke sana. Oke, stop dulu. Ibu tadi menyampaikan kepada Babinsa bahwa ada sertifikatnya. Itu ibu sampaikan di mana? Di kios saya Pak. Di kios. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, ibu untuk datang ke pasar itu kan jaraknya kan ada seminggu lebih. Nah tiba-tiba dia datang ke ibu. Kenapa kok dia datang tiba-tiba mencari ibu menanyakan sertifikat? Atau ada kejadian sebelumnya? Tidak Pak, karena saya kan melarang mereka, Pak, jangan dibangun ke lokasi saya. Jadi dia bilang ibu punya pegangan. Itu dia ngotot terus begitu, makanya itu dia cari saya Pak di kios saya, di rumah saya situ. Oke, dia ngotot terus minta lihat bukti yang ibu punya. Iya, Ibu juga melarang jangan dibangun itu lokasi saya. Iya, Itu Pak. waktu ibu menyampaikan kapan? Pada saat pertemuan di pasar yang Babin telepon kepala desa atau lain hari sudah? lain hari Pak. Bagaimana ceritanya itu? Kan awalnya Pak di pasar ini mereka gali. Ya. Iya, begitu dibatalkan di pasar Pak, dorang alihkan di lokasi saya Pak. Makanya Oh. di situ saya larang mereka Pak. Kok ibu tahu di situ mulai mau dibikin koperasi merah putih itu, atau kebetulan ibu datang ke lapangan, atau ada yang kasih tahu di rumah di tanahmu tuh ada yang kerja begitu? Ini supaya jelas. Ya, ada Pak. Bagaimana ceritakan? Nah, yang datang sama saya satunya kakak. Siapa itu? Nama Lasmin. Ah. Dia bilang, Mama Adi, kan nama anak saya Adi toh. Nah, Mama Adi. Kenapa mereka dia bilang sudah pasang tali ke sana. Saya bilang kurang tahu juga. Nah, Lalu ibu datang ke sana? iya, datang ke sana sama keluarga. Iya. Apa yang ibu lakukan di sana? Nah, sampai saya bilang, Pak, kenapa bisa dibangun ke sini? Iya, Pak. Iya, Bu, dia bilang. Di sini titiknya sudah. Babin saya bilang, harus saya bangun, dia bilang di sini karena apa? Perintah dari atas. Dibilang perintah dari atas. Iya. Ibu nggak tanya atas mana? Saya tanya, Pak, atas dari mana? Saya bilang, Pak. Tidak mungkin saya bilang yang di atas, saya bilang dia tahu orang punya, dia suruh bangun sini. Dia bilang, tidak Ibu, harus di sini titiknya. Iya, Pak Bin saya bilang, Pak. Jadi setelah ibu melarang, ibu pulang. Pulang. Nah, jarak berapa lama Pak Babinsa datang ke rumah? Tidak ada pakai jarak, Pak, cuma jam. Oke, katakanlah 1 jam. Iya. Nah, ketika dia datang, Dia apa yang disampaikan? menanyakan sertifikat. Mana kalau memang ibu dia bilang benar-benar ibu punya hak, mana sertifikatnya? Saya berikanlah, Pak. Iya. Ibu berikan kepada Babinsa. Iya. Sempat dilihat. Iya. Terus apa komentarnya Babinsa? Nah, Pak Binsa ajaklah saya punya anak. Sekarang saya beralih ke Pak Adi. Pak Adi, pada waktu ada Babinsa di rumah Ibu Mayani itu, Bapak sempat dapat Babinsa atau ada percakapan antara Bapak dengan Ibu yang Bapak tahu? Boleh dicerita? Iya. Pas itu Pak, saya pulang dari kebun, Pak Babinsa itu belum ada. Lama-lama saya duduk di kios, datanglah Pak Babinsa minta sertifikat itu. Pas itu dia bilang tuh, kalau bisa dia bilang ikut dulu dengan saya, dia bilang sama Pak Kades dulu kita. Saya bilang iya Pak, duluan saja Bapak, saya bilang saya ganti baju dulu. Itu saya menyusul sudah ke sana. Pas sampai di rumah Pak Kepala Desa, kami bertiga di sana Pak. Siapa semua Pak? Pak Kepala Desa,
Pak Babinsa dengan saya yang ada di sana. Setelah itu, dorang lihat Pak sertifikat itu. Siapa yang maksud dorang buka itu? Yang Bapak maksud siapa yang membuka sertifikat lebih dulu? Pak Babinsa. Oh, Iya. berarti Pak Babinsa Nah, minta sertifikatnya sama Pak Adi. tidak, Pak Babinsa yang duluan membawa sertifikat Oh, itu, sertifikat yang di rumah itu waktu Ibu Mayani berikan itu dibawa langsung ke rumahnya Pak Kades, bukan Adi yang bawa. Pak. Bukan. Oke, lanjut. Pas itu sudah dilihat Pak Babinsa sertifikat itu, tidak lama Pak Kades lagi yang lihat Pak Iya. sertifikat itu. Dia lihat, dia bilang begini sama saya. Dia bilang itu, salah, dia bilang sertifikatnya mamamu ini. Atas namanya dia bilang betul, atas nama di sertifikat ini memang nama mamamu. Tapi dia bilang petanya ini salah, dia bilang. Ini dia bilang petanya, peta dalam sertifikatnya dia bilang anunya papanya Dandi, itu Pak. Yang dekat kuburan itu. Iya, itu. Terus Jadi saya bilang, salah Kak. Dia bilang, iya. Dia bilang salah, ini dia bilang, ini orang tuamu ini petanya. Kalau bisa dia bilang, urus ulang, dia bilang ini sertifikatnya kamu ini. Dia bilang begitu Pak, perbaiki ulang. Saya bilang, iya, kalau salah nanti diperbaiki. Saya bilang begitu. Tidak lama keluar suaranya Babinsa ini Pak. Dia bilang, berarti dia bilang tanahnya kamu bukan di sana, dia bilang. maksudnya di sana itu maksudnya bukan di lapangan itu. Nah, itu Pak. Tanahnya kamu, dia bilang yang di sana. Yang di Dalam peta sertifikat itu Pak. Jadi saya bilang itu, jadi bilang Pak Babinsa, biar dia bilang kamu ambil itu kamu punya sudah. Jadi saya bilang begini Pak, tidak mungkin, saya bilang Pak, orang punya saya mau ambil, kami mau ambil, saya bilang. Setelah itu putus sudah Pak. Saya sudah aneh juga Pak. Namanya saya ini kasih yang ya orang kurang paham juga. setelah Pak Kepala Desa minta untuk memperbaiki sertifikat, apakah apa yang disampaikan Pak Kades itu dilakukan oleh Bu Mayani untuk memperbaiki sertifikat itu, Bu? Saya lakukan Pak. Saya lakukan, mau hampir 2 bulan saya Pak bolak-balik ke sana kemari. Tapi begitu Pak Kasiang yang dari pertanahan memberikan saya formulir yang harus ditandatangani dari kepala desa, maka kepala desa pun dia bilang saya tidak mau tanda tangan. Dia buka tangan begitu Pak. Ya, saya tidak berani, dia bilang tanda tangan. Saya bilang, saya jawab, Pak, apa maunya Bapak? Saya nikah Kasiang sudah mau hampir 2 bulan bolak-balik mengurus ini. Bapak suruh kan? Saya bilang. Begitu saya bilang yang dari pertanahan suruh tanda tangan, Bapak tidak mau. Apa maunya Bapak Kasiang? Saya ini orang susah. Dia bilang, saya tidak berani Ibu tanda tangan. Oke. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya pertegas. Saat pertemuan di rumah kepala desa mengatakan sertifikatmu itu salah dan tolong diperbaiki dulu. Nah, Ibu sudah lakukan ini ke pertanahan bolak-balik mau 2 bulan. Iya. Nah, setelah diperiksa oleh pertanahan, tentu pertanahan tahu di mana persoalannya. Sehingga pertanahan memberikan formulir untuk diisi dan dilengkapi. Setelah itu di lembar kedua untuk diketahui ditandatangani kepala desa. Iya. Seperti itu. Iya Pak. Nah, kenyataannya kepala desa menyuruh untuk memperbaiki sertifikat, pertanahan juga sudah melayani, memberikan formulir, sudah diisi, tinggal untuk diketahui dan ditandatangani kepala desa, tapi kepala desa tidak mau tanda tangan. Ini tidak mau Pak. Tidak Nah. berani katanya. Nggak berani. Iya. Kok kalau nggak berani kenapa dia suruh? Kan itu pertanyaannya. Kalau dia nggak berani tanda tangan, mestinya dia nggak suruh untuk perbaiki ke pertanahan. Kan begitu. Nah, setelah dia tidak mau tanda tangan, apa yang Ibu lakukan? Setelah itu, ingat,
Ibu pernah ketemu siapa semua dalam memperjuangkan keadilan ini? Ibu sudah ketemu siapa semua dan menyampaikan apa semua sehingga hasilnya tetap seperti ini? Iya. Saya sudah ketemu camat, Pak. Nah, begitu tidak ada juga saya di Dimediasi? ya tidak pernah dianukan saya punya pembicaraan. Pergi lagi saya Pak ke Toli-Toli. Ke Toli-Toli menghadap lagi bupati, Pak. Oh, pernah menghadap bupati? Iya, 3 kali. 3 kali Bu Iya, menghadap bupati? iya. Nah, selain itu mungkin Habis sama bupati, Pak. Nah, pergi sama POM. Ya, saya iya. kan bertanya, Pak. Iya. Bukan untuk apa saya bertanya, saya ini kan masyarakat biasa, Pak, yang bodoh. Nah, bertanya saya, Pak. Nah, pergi Dandim. Iya, sama Dandim, Pak. Dia bilang, Ibu harus menghadap bupati lagi. Pergi lagi saya, Pak. Pergi lagi ke bupati. Iya. Sampai ketemu camat saya, Pak, di situ. Iya. Camat bilang, nanti saya uruskan. Bupati bilang, Pak Camat tolong uruskan, dia bilang ibu punya ini. Jadi Pak Camat bilang iya, Pak. Sampai sekarang, Pak, tidak pernah saya mendengar bahasanya camat apa. Jadi sampai sekarang belum ada tindakan-tindakan dari pemerintah Tidak ada. untuk membuat persoalan ini terang benderang dan tidak merugikan ibu. Tidak ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha. Tapi saya juga baru ingat sebelum saya tutup, ada juga yang mengatakan bahwa bukan di situ tanahnya Bu Mayani, yang diukur itu sana, atau tanahnya Bu Mayani ini tidak pernah diukur. Nah, kebetulan saya baru ingat bahwa Pak Adi salah satu orang yang membantu pengukuran dan memasang patok. Bagaimana, boleh dicerita sedikit Pak Adi? Ya, begini Pak. Waktu itu Pak, turunlah pengukuran tanah untuk membuat sertifikat. Nah, waktu itu Pak, saya hadir di sana, di lokasi orang tua saya yang diberikan oleh nenek saya sama orang tua saya. Nah, waktu itu di sana kan sudah punya tanda. Iya. Tanda bahwa ini semua ini batas-batas tanah ini panjangnya sekian, lebarnya sekian. Sudah. Saya hadir di situ, Pak. Saya yang pasang patok, ukur 15 lebar, panjang 25 diukur. Pas itu Pak, sudah. Nah, setelah itu Pak, kemudian sudah muncullah sertifikat itu Pak. Supaya jelas Pak, Ya, yang Bapak ukur itu tanah yang di lapangan itu atau yang di dekat kuburan? yang di lapangan Pak, bukan yang dekat kuburan. Jadi kalau mereka melihat sertifikat terus gambarnya itu peta bidang di kuburan dan mereka mengatakan tidak pernah diukur di lapangan, ini juga atas dasar apa dia bisa mengatakan begitu? Kalau nyata-nyata Bapak mengukur di tanah lapangan dan keluarlah sertifikat itu atas nama Ibu Mayani. Karena ketika saya tanya dengan Pak mantan Kades juga pada waktu itu beliau mengatakan Bu Mayani mendaftar untuk program sertifikat PTSL itu, makanya diperintahkanlah untuk diukur itu. Iya. Jadi yang diukur itu yang di lapangan. Memang saya tambahkan sedikit Pak. Jadi bentuknya Pak, itu lokasinya Ibu Mayani. Memang saya bilang, saya sampaikan lewat masjid. Bagi siapa yang belum ada dokumen yang punya hak di masyarakat desa merasa memiliki tanah, apakah dikuasai pemerintah atau bagaimana, tolong datang ke kantor desa. Maka bermohonlah, ini Ibu Mayani di kantor desa. Maka kita suruh ukur. Karena kita periksa administrasi desa itu Pak, tidak ada cerita hibah. Jadi sehingga saya memerintahkan suruh ukur lewat PTSL dari pertanahan. Ya, kalau yang saya sudah bebaskan, anda bisa diukur. Kalau yang belum, ya, jadi cuma satu itu saja Bu Mayani yang mengurus ke desa
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Iya. Nah, bukan yang di dekat kuburan. Dan di tempat kuburan itu adakah riwayat atau sejarahnya bahwa keluarganya ibu punya tanah di situ? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ini supaya memperjelas bahwa tanah itu adalah tanah lokasi yang bersertifikat itu sebenarnya di situ. Hanya ada kesalahan plottingnya. Jadi penempatan peta bidang ini mungkin hasil pengukuran tempat lain atau orang lain masuk ke sertifikatnya ini. Dan ini baru diketahui setelah 8 tahun karena PTSL itu tahun 2018, 2026 ini baru tahu bahwa itu ada kesalahan. Iya, Pak. Jadi sebelumnya ini ibu juga nggak tahu dan Nggak nggak pernah tahu, Pak. buka-buka. Iya. Mungkin yang pertama tahu ya Pak Kepala Desa itu karena baru itu ditahu. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu. Mohon sabar saja. Saya yakin pemerintah sekali-kali tidak mau merugikan rakyatnya. Satu. Kedua, yang saya tahu bahwa Koperasi Merah Putih itu dibangun dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk merampas hak-hak rakyat. Itu yang saya tahu, kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan pihak terkait mendengar dan menyikapi kasus ini dengan bijak. Sudah jelas dari awal bahwa tanah itu bersertifikat, mereka tidak menahan dulu, memperbaiki dulu sertifikat, tetapi sudah berkesimpulan dengan 1000% yakin bahwa tanah ibu di pekuburan walaupun tidak didukung dengan data dan kesaksian. Jadi terima kasih Bu Mayani dan Pak Adi. Saya yakin bahwa ketika ini menjadi hak ibu, dia nggak akan kemana-mana. Pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Mayani selaku masyarakat yang dirugikan karena tanah lokasi yang dimiliki dijadikan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih tanpa izin dan tanpa ganti rugi. Setelah saya cermati sertifikat PTSL tahun 2018 itu, menurut pendapat saya ini adalah kesalahan plotting. Itu hal yang biasa yang terjadi juga di tempat lain, bukan sebuah unsur kesengajaan. Kita tahu bahwa PTSL itu biasanya setiap kota atau kabupaten itu mempunyai kuota sekian ribu. Jadi namanya manusia, tidak ada unsur kesengajaan, bisa jadi ada kekeliruan, ada kesalahan, gitu. Bahwa betul itu sertifikat yang dimohonkan Ibu Mayani, tapi surat ukur dan gambar bidang ini boleh jadi punya orang lain masuk ke situ. Karena di peta bidang itu, kalau Bapak Ibu punya sertifikat, itu kalau dibuka di situ tidak ada namanya. Yang ada namanya itu di sertifikatnya. Kalau untuk di surat ukur dan peta gambar itu, kalau yang saya lihat sih beberapa kali di situ tidak ada namanya. Jadi rentan ini membuat kesalahan seperti itu. Terima kasih Bu. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Mayani dan Pak Adi. Semoga apa yang beliau perjuangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan tentu yang tidak merugikan Ibu Mayani. Saya Hadi dari Desa Duile, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirham. Orang tua saya Yusuf Muhim. Mama saya Ma'ana Hapa. Saya lahir di Dule dan tinggal dengan orang tua sebelah lapangan. Di lapangan yang sekarang ini lapangan Inada itu Pak, Iya Pak. siapa semua dulu yang tinggal di sana Pak? Yang tinggal di sana dulu itu Pak Hatun, baru Samsu, baru Ibu Erni, baru Saima Pile, ini Mayani, baru saya sendiri Pak Dirham, dan La Mama
dan Marta, dan ini anaknya saja saya tahu Pak, Ridu, itu saja Pak. Subhanallah.